penghuni surga Allah tidak lain ketika hidup di dunia, walisanun fasihun, lisannya penuh dengan fasahah, lisannya penuh dengan arti, lisannya selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, lisannya selalu basah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, dan lisannya selalu berkata falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan orang-orang penghuni surga Allah, perkataan orang-orang yang beriman kepada Allah, falyakul khairan, perkataannya selalu baik, aw liyasmut, kalaupun tidak lebih baik diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin, thumma ja'alahu min ma'in mahin, faja'alahu fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah dzawil quwwatil matin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dzil fathil mubin, wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyatil muayyadin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, segala puji kepada Allah Rabbul Izzati, salawat kepada Kangjeng Baginda Nabi Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kepada kita selaku umatnya minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, seperti biasa khatib selalu berwasiat, wabil khusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan Islam, mencapai derajat takwa, derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa 2 tahun sudah musibah berkepanjangan di negeri tercinta kita, malah sedunia. Tidak lain kita mengalami pandemi yang tak kunjung berhenti. Maka untuk itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka ketika mati, tidak lain jalannya ada 2. Yang pertama, apa kita masuk penghuni surga, apakah kita masuk sebagai penghuni neraka. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala bani adama, telah menjadikan anak-anak Adam, telah menjadikan cucu-cucu Adam, samana khisalin, dalam 8 golongan. Arba'un min ahlil jannah wa arba'un min ahlin nar. Dari 8 golongan tersebut dibagi menjadi 2, 4 sebagai penghuni surga dan 4 sebagai penghuni neraka. Kita yang hadir di Masjid Al-Fatih Bandara Soekarno-Hatta pasti ingin mencapai derajat sebagai penghuni surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, yang luasnya di antara langit dan bumi. Maka untuk itu laksanakanlah yang 4 dan tinggalkanlah yang 4. Apa itu yang 4? Yang pertama, penghuni-penghuni surga Allah merindukan wajhun malihun, wajah yang penuh berseri-seri. Ketika hidup di dunia, seorang hamba Allah ini begitu murah senyum, karena senyuman termasuk sedekah. Dan ketika dilihat, wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya penuh dengan kenikmatan, wajahnya penuh basuhan air wudu. Inilah penghuni surga yang pertama. Selain wajahnya penuh berseri-seri, maka wajahnya penuh dengan senyuman yang penuh arti. Tapi sebaliknya, penghuni-penghuni neraka Allah, wajhun abisun, wajahnya penuh kusam dan kusut, karena tidak pernah terpancar dengan air wudu. Dalam ibadah dunianya tidak kenal berwudu. Berarti kalau tidak kenal berwudu, berarti seorang hamba ini tidak pernah melakukan ibadah. Maka untuk itu janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah, penghuni-penghuni surga Allah wajahnya penuh dengan kenikmatan, lisa'iha radiyah, karena usahanya yang dilakukan di dunia
radiyah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya penghuni neraka Allah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah, wajahnya di hari kiamat kelak nantinya penuh dengan ketakutan. Karena apa? Amilatun nasibah, karena dalam kehidupan di dunianya amal ibadahnya di hadapan Allah nasibah, sia-sia belaka. Maka untuk itu raihlah penghuni surga yang pertama, wajhun malihun, wajah yang penuh dengan berseri-seri. Yang kedua, penghuni surga Allah tidak lain ketika hidup di dunia, walisanun fasihun, lisannya penuh dengan fasohah, lisannya penuh dengan arti, lisannya selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, lisannya selalu basah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, dan lisannya selalu berkata falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan orang-orang penghuni surga Allah, perkataan orang-orang yang beriman kepada Allah, falyakul khairan, perkataannya selalu baik, aw liyasmut, kalaupun tidak lebih baik diam. Lisanun fasihun, lisan kita penuh dengan arti, perkataan selalu perkataan yang baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, baginda bersabda, kita akan mati, maka ketika kita sudah mati, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hidup fata morgana, hidup panggung sandiwara, hidup hanya mampir belaka. Maka untuk itu persiapkanlah investasi di dunia ini untuk bekal di akhirat kelak nantinya. Ingin menggapai surga Allah, maka penghuni-penghuni surga Allah tidak lain mempunyai kriteria yang ketiga, selain wajahnya berseri-seri, selain lisannya penuh arti, wa qalbun naqiyun, penghuni surga Allah hatinya selalu bersih, hatinya selalu bening. Melihat teman sekantor maju bangga, melihat teman sekantor kaya diucapkanlah rasa syukur kepada Allah. Tidak ada iri dengki, tidak ada penyakit hati di dalamnya. Tapi penghuni-penghuni neraka Allah tidak lain adalah yang ketiga, wa qalbun syadidun, hatinya selalu keras, hatinya seperti batu, tidak pernah menerima nasihat-nasihat para ulama, tidak pernah mau menerima nasihat-nasihat para kiai, tidak pernah mau menerima nasihat-nasihat para habaib. Hatinya selalu keras, iri dan dengki ada di dalam penyakit hatinya. Maka penghuni-penghuni surganya Allah dijawab, kata baginda Nabi, wa qalbun naqiyun, hatinya selalu bersih dan bening. Setiap nasihat-nasihat yang disampaikan dia selalu terima. Wa tawassabil haq wa tawassabil sabr, seorang yang beriman tidak lain punya kewajiban saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan yang terakhir, khutbah yang singkat pada siang ini ingin menggapai kita sebagai penghuni surga Allah. Arba'un min ahlil jannah. Tidak cukup wajah yang berseri-seri, tidak cukup lisan yang penuh dengan arti, tidak cukup hati yang selalu suci. Maka tutuplah dengan yang keempat, tidak lain adalah kata baginda Nabi,
wa yadun syahiyun, penghuni surga Allah tidak lain adalah mempunyai sifat tangannya selalu dermawan. Ada anak yatim, dia paling depan. Ada fuqara wal masakin, dia tidak pernah ketinggalan. Ada pembangunan masjid, dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Insya Allah janji Rasul dalam sabdanya, as-syaqi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan dekat kepada Allah, orang yang dermawan dekat kepada manusia, orang yang dermawan dekat kepada surganya dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Sebaliknya penghuni neraka tidak lain adalah wayadun bakhilun, tangan yang selalu bakhil, tangan yang selalu pelit, tangan yang selalu medit. Ancaman baginda Nabi, al-bakhil, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surganya, wa qaribum minan nar, orang yang bakhil dekat dengan siksaan api neraka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pada siang ini kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah untuk bekal mati nanti di kemudian hari. Yang pertama, surga rindu dengan 4 pondasi utama. Tidak lain, yang pertama wajah yang berseri-seri, yang kedua lisan yang penuh dengan arti, yang ketiga hati yang selalu suci, dan yang keempat tangan yang selalu memberi. Mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihi al-ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantaku amma nahakum anhu wa zajaru. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barri jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله